Shalom, saudara terkasih Tuhan. Hari ini kita ibadah kembali. Mari kita nyanyikan pujian Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Mari saudara yang terkasih, kita lanjutkan pujian yang kedua, Bila Roh Allah Ada. Bukan menari
selanjutnya kita menyanyikan bagaikan bejana. Nanti kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati dan urapi Bapak Gembala Tuhan, biar firman-Mu menjadi remah dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ibadah hari ini menjadi ibadah yang diberkati, dan saudara dimanapun berada, saudara pun merasakan bagaimana berkat Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Hari ini ada sebuah ayat yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita, dan saya percaya bukan berasal dari diri Rasul Paulus, tetapi itu merupakan ilham roh Tuhan, ilham roh Allah, agar Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini kepada jemaat Tuhan. Mari saudara, baik yang ada di rumah, yang hari-hari ini mungkin sedang berada dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sukar, mari kita mau natap ke depan, kita mau isi pikiran kita, kita mau mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang Tuhan sudah berikan melalui Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan. Mari kita buka kitab kita, dalam Alkitab kita, dalam kitab Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9.
Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ayat ini sangat luar biasa. Rasul Paulus dalam ilham roh, dia menasehatkan jemaat Tuhan yang ada di Filipi, tentunya kepada dua sahabat yang dalam jemaat seringkali selisih paham. Seringkali mereka tidak cocok satu dengan yang lain, yaitu Sintike dan Euodia atau Eunike. Di mana Rasul Paulus menasihatin mereka untuk mereka senantiasa sehati sepikir di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Euodia dan Sintike adalah dua sahabat yang berada di satu jemaat yang ada di Filipi. Mereka seringkali selisih paham. Mereka seringkali ada kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan mereka khususnya di ayat yang keempat, supaya mereka bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Itu nasihat Rasul Paulus, yang Rasul Paulus bukan hanya disampaikan kepada Euodia dan Sintike, tetapi juga kepada jemaat pada umumnya. Hari ini hal yang sama. Rasul Paulus dalam ilham roh, dia menyampaikan kepada kita semua agar kita mengisi pikiran-pikiran kita. Setiap hari apa yang kita pikirkan dalam keseharian kita, sepanjang minggu apa yang kita pikirkan, bahkan dalam satu bulan apa yang menjadi pikiran kita. Di tengah-tengah situasi hari-hari ini, apa yang saudara pikirkan? Apakah saudara pikir sulit? Apakah saudara berpikir susah? Apakah saudara mengisi pikiran saudara dengan hal-hal gak sanggup, gak mampu menjalani, gak mampu melewati hari-hari ini? Saudara, Rasul Paulus dalam ilham roh, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa dia mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Filipi supaya memiliki pola pikir yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itu yang pertama, memiliki pola pikir yang sesuai dengan kebenaran Allah. Yang kedua, memiliki pola pikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, memiliki pola pikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dua hal ini, memiliki pola pikir sesuai dengan kebenaran dan memiliki pola pikir sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana yang telah disampaikan kepada saya dan saudara dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada dua hal yang harus kita penuhi, yaitu pikiran yang sesuai kehendak Allah dan pikiran yang sesuai dengan firman Allah. Dan catatannya ini, yaitu kita pikirkan yang benar, kita pikirkan hal yang mulia, kita pikirkan hal yang suci, kita pikirkan hal yang manis, kita pikirkan hal yang disebut kebajikan. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan baik. Kalau saudara mengisi hari-hari saudara dengan hal-hal yang demikian, saya jamin hidup saudara akan diberkati Tuhan. Bukan yang kita kejar, bukan berkat jasmani, tapi bagaimana peningkatan secara rohani. Hidup kita semakin hari semakin meningkat di dalam Yesus. Oleh karena itu, mari di tengah-tengah situasi dunia yang hari-hari tidak menentu, bahkan saya mau berkata, kita nggak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Walaupun mungkin dalam tanda petik tidak berakhir, mari jangan kotori pikiran saudara dengan persungutan. Jangan kotori pikiran saudara dengan kekhawatiran. Jangan mengisi pikiran saudara dengan ketakutan. Jangan mengisi pikiran saudara dengan kepanikan.
Tetapi isilah pikiran saudara dengan apa yang mulia, apa yang disebut kebajikan, apa yang suci, apa yang benar, dan apa yang benar-benar yang Tuhan inginkan dari hidup saya dan saudara. Maka saya jamin hidup saudara akan memiliki dua hal, yaitu imun saudara akan tetap prima dan iman saudara akan semakin kuat di dalam Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini bukan hanya menjadi berkat bagi saudara dan saudara sekalian, tapi ini juga menjadi berkat buat saya pribadi. Karena ini yang harus kita pikirkan setiap hari, mengisi hari-hari kita, mengisi minggu-minggu yang akan kita lewati dalam beberapa bulan ke depan. Karena ini kita sudah berada di bulan Agustus. 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Entah berapa lama COVID ini akan berlalu. Tetapi mari isilah pikiran saudara dengan hal yang demikian. Karena dua hal ini adalah berkaitan dengan bagaimana pikiran kita sesuai kebenaran dan pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan, atau apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Maka imun saudara akan makin prima dan iman saudara akan makin kuat. Sekali lagi, kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga hari-hari yang kami lewati, kami tidak mengisi pikiran kami dengan kekhawatiran. Kami tidak mengisi pikiran kami dengan ketakutan. Kami tidak mengisi pikiran kami dengan pemberontakan, dengan kecemasan, bukan dengan persungutan. Tetapi kami mengisi pikiran kami dengan kebenaran Allah. Kami mengisi pikiran kami dengan kehendak Allah, yaitu kami memikirkan yang benar, kami memikirkan yang mulia, kami memikirkan hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, dan hal-hal yang disebut kebajikan. Kiranya kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi makanan yang sehat setiap hari bagi kami, menjadi ingat-ingatan bagi kami, sehingga kami dalam berjalan, dalam kami mengikuti, mengiring Tuhan, kami tetap kuat, kami tetap sehat, kami tetap sempurna, karena Tuhan Allah kami adalah Allah yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan. Kiranya berkat Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga mereka semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Yang sakit di hari-hari ini Tuhan, ketika mereka mengisi pikiran mereka dengan kebenaran, ketika mereka mengisi pikiran mereka dengan kehendak Allah, maka mengubar saya, tubuh yang lemah akan menjadi kuat kembali. Ada dalam kesulitan, mereka akan kembali mengalami kebangkitan hidup, karena ada Tuhan di dalam hidup mereka. Yesus jaminan kepastian di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kiranya ada dalam keberkatan Tuhan. Doa kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya berkat-Mu ada di atas kami, semakin melimpah hari lepas hari di dalam hidup kami. Kiranya berkat daripada Bapa, kasih anugerah dari Yesus, kekuatan penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya melimpah atas hidup saya dan saudara hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Segala berkat Tuhan ini biarlah kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin.